والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. قال المؤلف رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين آمين. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكام. Ini sampean akami nopo ukumi? Ya wes. Padahal biasanya fil akami, yang betul fil ukumi. ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يد زهير بما أثنى على هرمي ومنذ ألزمت lan semangsane netepake sapa ingsun wa mundu alzamtu lan dalam semangsane netepake sapa ingsun wa mundu alzamtu lan dalam semangsane netepake sapa ingsun afkari ing pira-pira pikiran ingsun afkari ing pira-pira pikiran ingsun madaihahu ing memuji Kanjeng Nabi. Madaihahu berarti maf'ul yang kedua dari alzamtu. Madaihahu ing pira-pira memuji pujian kanggo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajatu nemu sapa ingsun bentar. Wajatu nemu sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajatu nemu sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi enake diloncat sik khairu multazimi ing sak bagus-baguse wong kang digawe katetepan sandaran nek paham ing sak bagus-baguse wong kang dadi sandaran ngoten ing sak khairu multazimi ing sak bagus-baguse wong kang dadi sandaran li khalasi keduwe keselamatan ingsun. Khairu multazimi ing sak bagus-baguse wong kang dadi sandaran tetep dadi sandar li khalasi keduwe keselamatan ingsun. Nek wong dadi sandaran kok awake ra netep ora pengkoh ya ora pantes dadi sandaran. Walayya futa lan ora bakal pot entek Walayya futalan ora bakal pot entek al-ghina apa kesugihan. Sugih bimakna dok kene al-fadl wal karam. Iya, Jawa. Al-ghina apa kesugihan, sugih minhu saking Kanjeng Nabi. Yadan ing tangan. Yadan ing tangan taribat kang gubrat lempung apa yadan bimakna wong fakir yadan ing tangan taribat kang gubrat lempung apa yadan. Kenapa kesugihane Kanjeng Nabi kekayaane gak bakal entek? Innal haya sak temene udan kang deres lagi ngerti iki al haya ora isin tapi udan al ghais udan kang deres biduni hamzah. Nek ahaya berarti isin ya. Nek kakean haya ngisin ngisini. Innal haya sak temene udan kang gedres yumbitu iku iso nukulake apa haya. Oh, iya. Yumbitu niki iya. Yumbitu iku iso nukulake apa haya
al azhara ing pira-pira kembang. Al azhara ing pira-pira kembang fil ukumi, betul. Ukum jamaknya agamah. Fil ukumi ing dalem pira-pira perbukitan. Fil ukumi ing dalem pira-pira perbukitan. Walam urid lan ora ngarepake sapa ingsun. Walam yurid lan ora ngarepake sapa ingsun. Zahratat dunya ing kemewahan duniawi. Kemewahan utawa keindahan monggo. Walam urid lan ora ngarepake sapa ingsun zahratat dunya ing kemewahan keindahan duniawi allati kang iqtatafat was apa iki ngalap wis metik ya fa'il kari allati kang iqtatafat was metik iqtatafat kang was metik yada Zuhairin apa tangan lorone Zuhair ibn Abi Salma jenenge iku Zuhair ibn Abi Salma yada Zuhairin apa tangan lorone Zuhair bima sebab barang asna kang was memuji sapa Zuhair asna kang was memuji sapa Zuhair ala harami ing atase raja Haram ibn Sinan jenenge Haram ibn Sinan ibn Hayyan ala harami ing atase Haram bin Sinan bin Hayyan. Pun ini adalah episode terakhir daripada tawassulnya Imam Busiri dengan cara memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi pagi sudah dikatakan bahwasanya kalau pengen dapat syafaat ya minimalnya punya pembuktian. Di antara pembuktiannya Imam Busiri yaitu membuat syair qasidah burdah. Makanya kata beliau kalau saya sudah seperti ini bikin syair apalagi nama saya juga seperti namanya Kanjeng Nabi, tidak mungkin Kanjeng Nabi menolak permintaan tolong saya, mesti bakal nyafaati baik di dunia maupun di akhirat. Maka kata beliau, wa mundu alzamtu afkari mataihahu, dan sejak saat itulah saya menjadikan semua pemikiran saya hanya untuk memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di dalam pikirannya ya kalau dioceki iku anane Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Piye carane muji Kanjeng Nabi? Piye carane nyenengno Kanjeng Nabi? Karena beliau mengatakan wajadtuhu li khalasi khairal multazimi. Karena saya tidak menemukan penyelamat sandaran yang paling baik kecuali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu memang beliau buktikan sendiri kan. Ketika di dunia beliau merasakan sakit, merasakan gerah stroke ya. Pada akhirnya dengan barokahnya burdah beliau bisa selamat dari bahaya yang melanda beliau. Nah, apalagi nanti di akhirat. Tentunya Kanjeng Nabi datang sebagai orang yang membawa syafaatul uzma, pastinya lebih mengenal orang-orang yang memuji beliau kan gitu. Wong sing kan ngedawe Kanjeng Nabi kan gitu. Sing amakal sing artine sing paling cedhak panggonane besok ning akhirat utawa dadi tanggoku ning akhirat besok dina kiamah yaiku aktarukum alayya sholatan sing akeh maca sholawate. Apa meneh sholawat karo memuji. Oh, keren banget itu. Jadi satu, enggak hanya bersolawat tok tapi ya memuji Rasulullah. Dalam bait syair sing apa bang sing kayak eling tara ya yasfi saqam ya Rasulullah
Ya Rasulullah ya man hubbu yashfi saqam. Terus ngisore ngerti apa iki, Pong? Searching kira Pong kowe go. Apa ada iki? Mosok Naim ya betul, mosok Naim. Ya Rasulullah ya man hubbuhu yashfi saqam anta wallahi. Kullu yang saya maksud bukan itu. Kullu maddah kullu maddahin li Taha abadan laisa yudham. Semua orang yang memuji kepada Taha Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa yudham, tidak akan pernah disengsarakan, orang pernah akan merasakan sakit, tidak akan pernah merasa tidak diselamatkan, pasti selamat. Kullu muddahin. Kenapa mereka selamat? Qad habahullahu jahan fasama a'la maqam, karena mereka diberi Allah Subhanahu wa taala tingkatan atau pangkat yang mana melebihi pangkat-pangkat yang ada di dunia ini. Soalnya sih dipuji Kanjeng Nabi ketot gitu loh. Ketot kemuliaannya Kanjeng Nabi. Sebagaimana Anda memuji Lionel Messi atau memuji Cristiano Ronaldo atau memuji Manchester United, ya wes makomnya seperti itu. Oh iya kamu master dalam masalah ini, tapi dalam masalah syafaat kamu kalah ya gak? Tapi kalau memuji Rasulullah ketut kemuliaannya Kanjeng Nabi. Begitu juga cerita masyhur yang sering kita sampaikan bahwasanya Sayyidina Hasan bin Thabit pernah berdendang memuji-muji Rasulullah di mana? Di Masjid Nabawi, sampai Sayyidina Umar melihat dengan pandangan sinis. Mongko nyanyi-nyanyi di jero masjid. Oh dilirik karo Sayyidina Umar kan rasa wedi. Sampeyan sendiri sudah tahu bahwasanya Sayyidina Umar nek ana setane sing nisah. Apa meneh iki manusa mesti lebih wedi nek. Akhirnya Sayyidina Hasan bin Thabit minta perlindungan dengan ngetut-ngetut ki Sayyidina Abu Hurairah sing lagi atang-atang layah-layah rak lapo-lapo. Abu Hurairah sik tak kandhani. Aku tahu didongakno Kanjeng Nabi to bakda memuji Rasulullah, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Ya Allah, kuatkanlah Hasan bin Thabit dengan malaikat Jibril karena aku berdendang di masjid kan. Iya ngerbodi ngono. Terus Umar bin Khattab ya anu. Berarti ini Abu Hurairah kok aku dikon melu-melu pada rak melu-melu kan. Ini pernah saya bikin status Pamudhu Al-Zamtu ya. Ini Pamudhu Al-Zamtu ini pernah saya bikin status ketika Abuya sedang berada di ICU beberapa waktu lalu. Yang saya ingat ketika itu Abuya itu keadaan Allah alam iku koma pora ya. Kadang koma, kadang ora ngono ya. Tapi ketika beliau sadar itu ya sempat ngendikan bahwasanya cerita ketemu iki, ketemu iku, kemudian ngendikan pokoknya cerita-cerita spiritual yang sebenarnya beliau rasakan itu lebih dari apa yang beliau ceritakan. Intinya pada akhirnya saya mengingat-ingat, mosok saapi kayak akan Abuya gak diselamat. No, kalau memang Abuya jatuh urung kapundut, saya minta jangan kapundut. Terus saya eling bahwasanya Abuya itu setiap subuh kalau nggak salah itu biasanya baca doa Rasul yang itu loh. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul libadril huda mutammam itu Allahumma itu sampai selesai. Abuya itu istiqomah itu. Makanya saya katakan ya Rasulullah kalau beliau sudah setiap hari muji jenengan, mosok jenengan gak paring syafaat dengan memberikan kesembuhan kepada abah saya. Alhamdulillah Abuya diparingi kesembuhan dan ternyata ketika sembuh juga Abuya ceritakan banyak sekali yang beliau lihat gurunya, melihat Habib Abdul Qadir, melihat Sayyid Muhammad dan lain-lain. Itu perjalanan spiritual. Alhamdulillah Habib dikasih panjang umur sampai sekarang masih bisa bersama kita. Barokah sholawat. Terus kata beliau, wala yafutal ghina minhu yadan taribat innal haya yumitul azhar fil agami. Seberapa banyak pun orang yang fakir, yadan taribat, tangan sing gopak lempung, tangan sing gopak lemah. Itu kan kiasan daripada kemiskinan atau kiasan daripada kebutuhan orang itu. Maka kata beliau, seberapa banyaknya orang yang butuh pada syafaat Rasulullah, la yafuta, tidak akan pernah kehabisan daripada syafaat dan kedermawanannya
Rasulullah. Saake sapa wae sepira jumlahe Kanjeng Nabi siap nampung. Paham? Kanjeng Nabi siap nampung. Misale kowe nggawa nem nggawa dosa tok, Kanjeng Nabi siap nampung. Gawane turu tok Kanjeng Nabi siap nyafaati. Unlimited ya. Kebaikannya beliau unlimited. Maka kata beliau ibaratkan kebaikannya Rasulullah, syafaatnya Rasulullah bagaikan al-haya yumbitul azhar, bagaikan hujan yang deras sekali membuat tumbuh beberapa bunga di perbukitan. Nah gitu. Berarti piro akeh sing diwekno sing diwekno udan ning gene perbukitan sehingga membuat dia menjadi hijau. Pastikan kita gak bisa menghitung jumlahnya kan, saking akeh udane mestine ora sithik bergalon-galon atau berliter-liter, itu mestine kan gak butuh bayaran. Apakah setelah hujan kemudian perbukitan membayar kepada hujan? Enggak ada kosnya, enggak ada harganya. Begitu juga syafaatnya Rasulullah atau pertolongannya Rasulullah, kebaikannya Kanjeng Nabi. Sebanyak apapun orang yang membutuhkan beliau, Kanjeng Nabi pasti mampu memberikan syafaatnya atau kebaikannya. Kemudian walam urid zahratat dunya allati qtatafat. Ini menunjukkan keikhlasan beliau ketika memuji Rasulullah SAW. Kata beliau, saya memuji Rasulullah dengan membuat syair-syair seperti ini tidak menginginkan zaharatat dunia, tidak menginginkan kemewahan duniawi. Sebagaimana si Zuhair, ada orang tokoh di syair Arab terkenal yang namanya Zuhair ibn Abi Salma. Itu termasuk jahiliyah kalau nggak salah. Zuhair ini kalau membuat syair itu ada modus. Dia sukanya bermodus kepada Al-Haram. Al-Haram ibn Sinan ibn Hayyan. Dikatakan Haram bin Sinan bin Hayyan ini adalah salah satu daripada raja di daerah Arab. Wong iki Haram itu suka dipuji. Zuhair nek ngeleh memuji Haram, paham ya? Zuhair nek ngeleh memuji Haram. Berarti dia memuji Haram dengan tujuan agar diberi hadiah. Nah, makanya syair-syair yang dibuat Zuhair untuk Haram itu isinya ya politik tentang Haram itu luar biasa, Haram itu orang baik, seperti itulah. Pada akhirnya Haram puas dikasih hadiah. Lah Imam Busiri mengatakan saya buat syair untuk Rasulullah tidak untuk niat seperti itu. Terlalu murah Kanjeng Nabi dibikin seperti itu. Walaupun bisa. Saya juga pernah bercerita kan ono wong marang tengene Madinah dalam keadaan ngeleh bar salam, ya Rasulullah kalau tamune jenengan mosok ora disogati nah. Nyatane bariku disogati temenan dengan cara yang lain kan. Itu walaupun bisa tapi Kanjeng Nabi tidak semurah itu. Kanjeng Nabi tidak semurah itu. Saya pernah ini melenceng sedikit kalau enggak salah Abu ya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Itu betapa beliau itu kecewa sekali, menyesal sekali atas kerentek hati yang pernah beliau sampaikan. Beliau suatu saat itu malam-malam itu ngelamun lah biasa. Mosok wali ra oleh ngelamun ya. Wali ki yo ngelamun barang, wali. Tapi ngelamunnya wali kan pikiran wali, bukan ngelamun pikiran sampean itu akhirnya pikiran kotor gitu ya. Jadinya payah ini. Wali ngelamun sampai dalam hati, malam-malam gini kalau ada yang ngeteri lawah, ngeteri sego, gamane berkat lah. Iku enak watake. Lu gak berselang lama wong ancen wali ya. Disembadani karo Gusti Allah ana wong nggawa pakanan sing dikarepke karo Said Muhammad. Iku nek sampean kan sumeneng, wah aku wis keramat iki kan ngono ora. Aku njaluk ora urung njaluk wis keramat iki diweki karo Gusti Allah. Iku nek pikiranmu, kok iso? Wah aku rotipan istiqomah. Wah aku dalail khairat istiqomah ya. Wah aku ngaji Quran istiqomah. Makanya aku nek njaluk ngene iki keramat, ora usah muni Gusti Allah paham. Wah malah Gusti Allah dadi kaya anak buahmu. Iku nek kowe, tapi Said Muhammad itu menyesalnya luar biasa. Mbok ngene iki aku njaluk kedekatan saya dengan Rasulullah, kedekatan tambah ilmu, tambah kemuliaan. Janjane aku jaluk kaya ngono. Menyesal malah ana berkat moro iki menyesal. Beda tenan. Beda mbek awak dhewe. Awak dhewe lagi kerentek kok wujud tuh diarani keramat. Wah aku rada ampuh iki berarti. Langsung buka pelang, pasang pelang ngene ngarep sedia doa yang mustajab misalnya ngono. Wah, payah iki. Ya, artinya ini kembali lagi bahwasanya apapun yang kita perjuangkan untuk Allah Subhanahu wa taala,
apapun yang kita keluarkan untuk syiarnya nama Nabi Muhammad SAW, semua itu tidak ada harganya. Kita harus seperti itu. Yang menghargai siapa? Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sendiri. Piro akeh coba hitung. Wah, aku sebenarnya ngetokno 10 juta, masuk aku sidik cah. Jane lah akeh untuk mestine untuk VVIP. Oh, konsepnya enggak begitu, Hyung. Enggak semudah itu konsepnya. Keikhlasan kita juga dipertanyakan. Ngetokno 10 juta ikhlas tenan ta ora? Nek ra ikhlas nggo apa 10 juta? Pada akhirnya bisa aja dibuang. Bahkan orang-orang seperti Kanjeng Nabi dan para wali itu bisa membedakan bisyarah salam tempel yang diterima sama mereka. Kayak guru sekumpul itu. Guru sekumpul itu kalau menerima salam tempel itu ya diterima. Tapi ketika sudah di kamar dipilah, oh diambung, oh iki duit halal. Diambung, oh duit haram, aja mlebu. Sampai iso bedakno kita. Sobat alhamdulillah. Sobat syukure rak karuan ya. Iya ta mboten? Entuk ning pinggir dalan lho 50.000 diedaki. Enggak ini sapa-sapa to. Wis meneng rak karuan rumangsane rezeki nomplo. Astagfirullahaladzim. Enggak seperti itu. Guru sekumpul yang baru wali, yang baru keturunannya Rasulullah aja itu tahu mana duit halal dilebokno sing halal, sing haram dilebokno sing haram. Awak dhewe golek-golek susah golek duit siluman apa kan. Ya Allah, ya Allah. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi apapun yang kita kalau bisa kita berlatih lah. Sebisa mungkin. Kalau bisanya 5.000, 10.000 oke enggak masalah. Sing penting ikhlas. Tapi 5.000, 10.000 ojo terlalu arep-arep syafaat sing gede ya gitu ya. Tahu diri juga. Wong 10.000 kok arep-arep syafaat sing gede kan gak tuduh. Oh, aku penting ikhlas, iya ikhlas, sing ngeki syafaat ya ikhlas, tapi aku sing ra trimo panitiane iki lho sing ra trimo ya. Nggih ta mboten. Emangnya Kanjeng Nabi berpanitia sedewean? Enggak mungkin kan, mesti ada walinya, mesti ada ulamanya, kan ikut berpartisipasi mensukseskan syafaatul uzma. Nah, tapi kan seperti yang disampaikan Bib Muhammad ya. Nek Bib Muhammad nek salah gini omahe sapa? Ruki iki lho. Nek pengen kirim donga, nek sing pengen gerat, sing apa pengen kirim donga nek wong tuwa iki gampang sedekah karo bocah pondok gitu ya. Bocah pondok. Tapi nek gawane bakwan wis angger Fatihah tok ora usah reno-reno njaluk sak hataman Quran. Tapi nek iso ngeki ayam ingkung, tak apa, silakan. Apa njaluk rada akeh dongane, ana hataman Quran, ana tahlilan, ana yasinan monggo. Tapi nek mung nggawa bakwan tempe tok ya iso aja arep-arep njaluk tulung, Kang. Iki tak drop tempe sakmene engko tapi wacana Quran sak hataman atau 10 khataman kanggo wong tuwaku iku gak tahu diri ya. Gak tahu diri sama. Anda juga begitu kalau mengharapkan syafaat itu ya sekadar kemampuan Anda tapi yang kalau biasa yang berat sekalian gitu loh, yang berat sekalian. Jadi biar tahu bahwasanya syafaat iya Kanjeng Nabi itu murah tapi ndak murahan. Kita yang pangerten juga, ojo angger-anggeran. Santai wae Kanjeng Nabi apian. Iya Kanjeng Nabi apian. Nyatane Imam Busiri yo ngakoni dosane akeh nggih. Dosane akeh tapi gawe qasidah memuji Rasulullah, bahkan bahasa beliau wa mundu alzamtu afkari. Saya selalu memenuhi pikiran saya dengan memuji Rasulullah. Awak dhewe pikiran kosong, amal ndak ada, ya. Qasidah ndak ada, rengeng-rengengi koplo, ya terus syafaat gitu, enak gitu. Semuanya ada timbal baliknya. Walaupun Kanjeng Nabi tidak butuh timbal balik tersebut, kita yang butuh. Kemudian setelah bait tersebut, Kanjeng Nabi, Imam Busiri masuk ke bait ya akramal khalqi. Di sini al-faslul ashir, pasal yang ke-10. Sekatam nih berarti. Terus nek sekatam piye? Khatam nanti ya, langsung kitab Syifa Usakim aja ya. Faslul Ashir babnya fil munajati wa ardi al hajati. Fa ya alif lam mim nun alif jim alif tak bundel atau tak celeret juga bisa. Wa ardi wawu ain ra dhad al hajati sama alif lam ha alif jim alif ta celeret. Al faslul ashir utawi kiku fasal kang 10 fil munajati ing dalem apa bisik-bisik munajah berbisik alias ya berdoa gitu.
wa ardil hajati lan ngaturake pira-pira hajat, nyampeake, mentokake, ngetokake artinya ngaturake. Jadi pasal ini pasal khusus tawasul yang sebenarnya. Kalau tadi tawasul beliau menerangkan tawasulnya beliau dengan cara membuat qasidah, tapi kalau ini betul-betul yang munajahnya, inti daripada yang diminta, fil munajati wa ardil hajat. Ya akramal khalqi mani man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi walan yadhiqa rasulallahi jahuka bi idhal karimu tajalla bismi muntaqimi fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalami ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami ya akramal khalqi. Duh paling mulya-mulyane para makhluk. Mboten kelewat ta? Bener ya? Ya akramal khalqi, duh paling mulya-mulyane para makhluk. Ma ora ono. Ya akramal khalqi, duh paling mulya-mulyane para makhluk. Ma ora ono li iku tetep kedue ingsun. Ma ora ono li iku tetep kedue ingsun man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong aludzu kang apa artinya? Kang ngungsi berarti ngungsi nggih. Aludzu kang ngungsi sapa ingsun. Ngungsi berarti nyuwun perlindungan. Tapi a'udzu be aludzu beda. A'udzu itu menyuwun perlindungan dari hal yang jelek, kalau aludzu itu ya meminta ya, menarik kebaikan. Aludzu kang nyuwun ngungsi sapa ingsun bihi kelawan man. Bihi kelawan man siwaka. Siwaka rupane sakliyane panjenengan. Siwaka rupane sakliyane panjenengan. Siwaka badalun min man. Siwaka rupane sakliyane panjenengan inda hululil hadithi. Ing dalem nalikane medune kejadian. Nggih. Inda hululil hadisi ing dalem nalikane medune kejadian. Al-amimi. Nah, di sini di kasroh mimnya. Biasanya bingung al-amami apa? Al-amimi. Di sini ad-dhabtu al-amimi bi fathil aini wa kasril mimi. Al-amimi kang nyumrambah. Al-amimi kang nyumrambah. Walayadhiqa lan ora bakal sesek. Sempit, sesek. Walayadhiqa lan ora bakal sesek. Rasulullah hidup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kanjeng Nabi. Sing ora sesek, sing ora sempit apa jahuka. Apa pangkat panjenengan. Jahuka apa pangkat panjenengan bi sebab ingsun. Bi sebab ingsun idzal karimu nalikane Gusti Allah zat kang mulya. Idzal karimu nalikane Gusti Allah zat kang mulya. Tajalla ini sampean tajalla napa tahalla? Bil ha ya. Tahalla. Kalau tahalla berarti dimaknani idzal karimu nalikane Gusti Allah zat kang mulya tahalla
berhias sapa Al-Karim. Berhias apa Al-Karim, nek tajalla berpenampakan sapa Al-Karim. Padha bener ya. Tahalla itu berhias, kalau tajalla itu penampakan. Monggo. Tapi yang masyhur napa? Tajalla. Tajalla nalikane berpenampakan sapa Al-Karim. Ngetok ngoten nek bahasa kunone. Tajalla ngetok, nek tahalla berhias. Bismi muntaqimi kelawan asma muntaqim. Bismi muntaqimi kelawan asma muntaqim. Muntaqim artinya zat yang maha memaksa gitu ya. Bismi muntaqimi untuk memaksa. Muntaqim berarti bales ngapunten. Bales sing sifatnya dendam. Sifatnya sing galak. Muntaqimi zat kang bales. Bismi muntaqimi kelawan asma muntaqim ai zat kang bales. Fa inna dunya enake ngono. Fa inna dunya mongko sak temene dunya. Sibuk. Fa inna dunya mongko sak temene dunya wa darrataha lan bojone dunya darrataha ki bojo. Darrata niku istilah bagi istri yang bukan yang pertama. Apa berarti? Madu, betul. Wador rotahalan madune dunya. Wes ahli saya gini-gini. So, kimbul. Apa? Darrotaha madu. Jadi istilah orang yang punya istri satu tapi bukan istri yang pertama. Madu, betul. Yang dimaksud berarti madune dunya apa? Gandengane dunya berarti karo akhirat. Jadi orang itu kan ada sisi dunianya, istri pertama, akhirat istri kedua kayak ngono maksudnya. Min judika iku setengah sangking kalomanan panjenengan. Ora judika penyanyi ya. Min judika iku setengah sangking kalomanan panjenengan. Wa min ulumika lan iku setengah sangking ilmu panjenengan. Ai inna min ulumika lan iku setengah saking ilmu panjenengan ilmal lauhi apa ngilmune lauhil mahfuz. Ilmal lauhi apa ilmune lauhil mahfuz wal qalami lan qalam. Sebutan buat alam yang ada di atas sana yang mana tidak bisa dicapai oleh siapapun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan satu bait lagi. Oh nanti mawon beda pembahasannya. Pun ini munajah DP bisik-bisik dengan Kanjeng Nabi. Baunya Imam Busiri ya akramal khalqi wahai Rasulullah sebaik-baik makhluknya Allah. Maliman aludzu bihi siwaka. Sungguh saya tidak mempunyai tempat mengungsi. Saya tidak memiliki orang yang menolongi saya siwaka kecuali panjenengan. Ketika apa? Indah hululil hadithil amimi, ketika kejadian besar itu telah dirasakan orang banyak. Maksudnya apa? Di sini ada dua makna. Al hadithil amimi bisa dikatakan yaitu hari kiamat. Jadi siapa yang akan bisa menolong nanti di hari kiamat? Mandalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Yang diberi izin siapa waktu itu? Nanti di hari kiamat. Satu-satunya yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Maka di sini merayu, bahasa merayu ya Rasulullah nanti di akhirat itu tidak ada orang yang bisa nolong kecuali jenengan. Ya gitu loh maksudnya. Atau al-hadithil amimi di sini bisa diartikan yaitu kejadian yang menggemparkan yang dirasakan oleh banyak orang ketika di dunia. Entah itu musibah atau wabah penyakit atau hal-hal yang menakutkan. Ya kaya apa misalnya tsunami atau gunung meletus dan lain-lain bencana. Maka ketika bencana pun boleh kita tawasul langsung nyebut nama kanjeng Nabi ya Rasulullah aghithni bisa
Bisa seperti itu. Beberapa ijazah yang diterima oleh orang-orang yang intisab mengikuti bai'ah thariqah samaniyah, ketika mereka di dalam bahaya itu enggak menyebut ya Allah, keduren kata mereka. Cukup mengatakan ya Saman, ya Saman, ya Saman. Ya Syekh Saman tolong kami. Jadi ada yang mempraktekkan itu ketika pesawat sedang goncang besar itu. Iku arep tiba, iku tiba temenan tapi lak sido. Karena ada orang yang gembar-gembar ya Saman. Ya iku nek cara wong Wahabi musyrik kan? Kan musyrik. Kenapa sampai minta tolong sama Syekh Saman Al-Madani? Karena memang Syekh Saman Al-Madani adalah salah satu orang yang insya Allah nanti di dunia sampai akhirat bisa menolong jamaahnya, bisa menolong orang-orang yang ikut thariqahnya. Begitu juga ketika Anda thariqah Qadiriyah, monggo Syekh Abdul Qadir Jailani, atau thariqah Naqsyabandiyah, Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, itu bisa, wali-wali itu bisa memberikan pertolongan karena mereka termasuk rijalul ghaib, orang-orang gaib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menolong. Maka dalam sebuah hadis disebutkan ketika kamu tersesat di jalan dan kamu tidak kenal di situ siapa-siapa, di situ tidak ada siapa-siapa dan kamu takut akan mati, maka sebutkanlah rijalul ghaib. Rijalul ghaib, orang-orang wali dari rijalul ghaib, kata Rasulullah itu. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengirim rijalul ghaib untuk menolong kamu. Oh, kaya ngono iku. Jadi orang musyrik ya, sekali lagi orang musyrik. Apa? Ora mudeng. Wala yadhiqa Rasulullah. Ketika nanti di hari kiamat seperti itu ya Rasulullah, tolonglah saya ini. Saya ini kan kecil, enggak apa-apa dong kalau masuk di pangkat kemuliaan panjenengan. Wala yadhiqa. Saya yang kecil ini enggak akan nyesek-nyeseki atau mengurangi derajat kemuliaan panjenengan. Justru kalau saya masuk malah jenengan tambah mulia. Oh, nyatane wong sing elek kaya aku jenengan tulungi kan gitu. Kan ketika ada orang mau menolong orang yang hina, mau menolong orang yang jelek, itu yang menolong kira-kira tambah mulia apa ora? Tambah mulia. Maka kata beliau wala yadhiqa Rasulullah jaukabi. Ya Rasulullah, mosok hanya karena saya dong derajat panjenengan menjadi sempit. Enggak mungkin dong. Tetap jenengan mulia, enggak bakal akan turun hanya karena saya masuk aja, enggak apa-apa. Idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Khususnya saya minta tolong ya Rasulullah, masukkan saya dalam lingkup syafaat panjenengan, khususnya ketika Allah zat yang maha mulia, Al-Karim, zat yang maha mulia, nanti berpenampilan, tajalla berpenampilan atau tahalla berpenampilan atau tajalla berpenampakan dengan asmanya Al-Muntaqim, zat yang maha membalas. Ya Allah, ya Rasulullah tolong ketika nanti Allah sudah muntaqim, jenengan tolong saya gitu maksudnya. Terus kata beliau, kenapa saya minta tolong pada jenengan? Fa inna min judika dunya wa dharrataha. Ketahuilah ya Rasulullah, dunia dan akhirat itu hakikatnya adalah kemuliaannya dari panjenengan. Dunia dan akhirat tidak akan tercipta kecuali karena panjenengan. Makanya di sini fa inna min judika. Kebaikan-kebaikan yang ada di dunia dan akhirat itu semuanya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kan dalam sebuah hadis dan banyak sekali dikatakan bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya nurun nabiyyika gitu kan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Maka semua alam dunia di seisinya bahkan akhirat pun itu ada karena kebaikan panjenengan, karena panjenengan ada. Makanya saya pantas dong minta syafaat pada panjenengan. Begitu juga ilmunya panjenengan adalah ilmu yang bangsa lauhil mahfud dan ilmu al-qalam. Alias ilmu rahasia. Di sini apa yang dimaksud ilmu lauhi wal qalam? Ilmu lauhil mahfud dan ilmu qalam. Ada beberapa makna. Yang pertama, ilmu lauhil mahfud dan qalam adalah maksudnya bahwasanya apa yang tertulis di lauhil mahfud, apa yang ditulis oleh qalam di alam sana, yang tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, alamnya al-lauhil mahfud dan alamnya qalam. Tulisan-tulisan informasi yang ada di lauhil mahfud dan apa yang ditulis oleh qalam di sana itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah dan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai sini? Itu makna yang pertama. Kalau makna yang kedua, bahwasanya ilmu lauhi wal qalam itu adalah bahwasanya ilmu yang panjenengan miliki ya Rasulullah itu bukan ilmu yang didapati dari sekolah. Ilmu yang didapati dari nulis dan kitab. Al-lauhi itu ibarat kitab, al-qalam itu penanya. Paham? Jadi ilmu ini panjenengan ilmu ilahiyah, ilmu yang turun dari langit. Itu makna yang kedua. Nah, kalau makna yang ketiga ini malah tambah parah lagi. Sesungguhnya pengetahuan ilmu ini jenengan itu bukan hanya yang ada di Lauhil Mahfud dan di kolam saja. Ada ilmu-ilmu yang tidak diketahui oleh Lauhil Mahfud dan kolam, jenengan mengetahui. Iku ana sing kaya ngono iku. Memaknai seperti itu. Jadi ada tiga makna. Terus tsumma qala ya nafsu la taqnati min zallatin azumat wallahu a'lamu bissawab.